Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi persyaratan perkuliahan mata kuliah SIM yaitu mid semester, maka kami akan dari kelompok 6 akan memaparkan materi kuliah yang telah kami bentuk, yaitu tentang infrastruktur teknologi informasi. Kelompok 6 terbagi atas 5 orang, yaitu Muhammad Iksan, saya sendiri, Erlangga Ahmad Sam, Dian Alfaldi, Giovanno, dan Lexi. Kita langsung saja masuk pada materinya, yaitu tentang mendefinisikan infrastruktur teknologi informasi yang akan dibacakan oleh saudara Angga. A. Mendefinisikan infrastruktur TI. Infrastruktur teknologi informasi atau TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk alokasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Dapat dijabarkan dengan A. Platform kompetisi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten, yang meliputi mainframe besar, komputer, dan laptop, dan personal digital assistant (PDA) serta internet. B. Layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. C. Layanan pengaturan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Layanan peranti lunak, aplikasi yang menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan, pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. E. Manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. F. Layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan program layanan proyek. G. Layanan standar TI yang memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi, nama yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana menggunakannya, kepada perusahaan dan unit-unit bisnisnya. H. Layanan pendidikan TI yang menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola investasi TI. I. Layanan pelatihan dan pengembangan TI yang menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek TI yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar. Tahap evolusi teknologi informasi atau disingkat TI. Infrastruktur teknologi informasi di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi. 5 tahap dalam evolusi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, era mesin akuntansi elektronik. Evolusi mesin akuntansi elektronik yaitu terjadi pada tahun 1930 sampai dengan 1950. Adalah mesin akuntansi elektronik terspesialisasi yang merupakan komputer primitif yang digunakan untuk perusahaan akuntansi. Yang kedua ialah era mainframe umum dan komputer mini. Infrastruktur teknologi informasi dalam era mainframe terjadi pada tahun 1959 hingga saat ini. Terdiri atas sebuah mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan ke ribuan terminal dan pada akhirnya beberapa komputasi terdesentralisasi dan per departemen menggunakan komputer mini dalam jaringan. Yang ketiga adalah era personal komputer atau disingkat PC. Era PC terjadi pada tahun 1981 hingga sekarang. Dalam infrastruktur teknologi informasi didominasi oleh penggunaan komputer desktop dengan perangkat produktivitas kantor. Setelah itu, pada era keempat yaitu era klien atau server, di mana infrastruktur ini terjadi pada tahun 1983 hingga sekarang, terdiri atas jaringan klien desktop atau laptop hingga komputer.
server yang lebih kuat menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Dan yang terakhir adalah era komputasi internet perusahaan, di mana perubahan infrastruktur teknologi informasi yang di atas yang telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan peranti keras dan peranti lunak, dan rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial untuk mengurangi biaya. Bagian B, komponen struktur. Ada 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur TI yang saling menunjang bagi perusahaan. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystem, serta 3 produsen chip terkemuka. Kalangan industri secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis. Dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux. Ia menggunakan prosesor buatan Sun Microsystem ataupun prosesor buatan IBM. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 US dollar miliar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur TI. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Juga yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelolaan database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation. Sedangkan untuk hard disk PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Yang keempat, platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi, nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya adalah AT dan T dan Verizon. Pasar ini dibanjiri oleh pesaing baru dalam layanan komunikasi nirkabel, internet berkecepatan tinggi, serta layanan telepon internet. Yang kelima, platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan manajemen guna mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Yang keenam, jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan, dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu sama lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis, seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, senior eksekutif di General Motor
menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan dan kinerja finansial, matriks, produksi, serta status manajemen. Kita masuk pada bagian C. Tren platform terkini untuk perangkat lunak ada 4 tema utama. Dalam evolusi platform, perangkat lunak kontemporer. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrogram lepas di seluruh dunia. Perangkat lunak open source terus berkembang selama lebih dari 30 tahun dan terbukti dapat diterima dan diproduksi secara komersial. Perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua, Java, HTML, dan HTML5. Java adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa pemrogram berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Yang ketiga, layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Yang terakhir atau keempat, layanan alih daya lunak dan cold service. Perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu. Isu manajemen berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Seiring bertumbuhnya suatu perusahaan, seringkali mereka melampaui infrastruktur yang dimilikinya. Ketika perusahaan merosot, mereka mulai terbebani dengan infrastruktur yang telah mereka beli pada masa jayanya. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Ya, sekian dari hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.